Halo guys, balik lagi di channel HP Bae. Langsung aja, di video kali ini aku mau sharing tipis-tipis sama kalian untuk ngomongin suka duka pakai Infinix Hot 30 Play. Buat kalian yang lagi ada ketertarikan dengan HP ini, boleh banget ditonton sampai akhir guys. Apalagi yang mau beli banget, ya perlu banget diperhatikan, takutnya nanti kalau udah beli nyesel atau gimana. Atau buat kalian yang masih ragu, nonton ini jadi tambah yakin gitu-gitu, boleh lah. Aku ngomongin dulu dari segi harga. HP ini adalah HP entry level terbarunya Infinix yang dirilis di tahun sekarang 2023. Harganya juga bisa dibilang low budget banget tuh, 1,2 juta, 1.249.000. Ini harganya lebih murah dibanding Infinix Hot 30i yang pernah aku bahas juga guys. Oke, langsung aja kita bahas si Infinix Hot 30 Play. Oke guys, sekarang aku akan mulai pembahasannya dari hal yang paling aku sukai banget, akan aku sebutin di awal-awal. Dan yang pertama ini adalah dari segi baterainya yang awet parah. Ya, HP ini punya baterai berkapasitas memang jumbo ya, 6000 mAh. Ya, dengan baterai berkapasitas jumbo kayak gini, aku bisa pakai HP ini, bisa dapat screen on time dari baterai 100% ke 10% aja, belum ke sampai 0. Ini bisa dapat 9 jam 10 menit guys. Pemakaian bisa dibilang ya lumayan, ada ngegame tuh hampir 3 jam Mobile Legend, nonton YouTube gitu sama sosmed biasa. Ini tergolong luar biasa banget guys. Masa pakainya 19 jam gitu, jadi satu harian HP ini benar-benar dipakai SOT 9 jam 10 menit, di atas rata-rata. Dimana HP zaman sekarang atau HP tergolong awet tuh 8 jam screen on time udah tergolong awet guys. 7 jam gitu juga udah lumayan. Ini screen on time aku pemakainya pakai jaringan data ya, bukan pakai wifi. Kalau pakai wifi pasti lebih awet lagi. Oke guys, suka yang kedua yang aku rasain di HP ini adalah dari segi layarnya. Aku ngerasain HP ini kan harganya bisa dibilang 1 juta kecil, tapi nggak kayak HP 1 jutaan kecil gitu guys. Kayak berani banget HP ini di compare dengan HP 1 jutaan yang lebih mahal dari segi layarnya. Kalau dari segi spek juga bisa dibilang mirip-mirip lah. Layar HP 1 jutaan masih 720p rata-rata kayak gitu. Dan panelnya juga masih IPS. Dan pertama, HP ini punya kelebihan yaitu model layarnya nih. Layarnya udah berpunch hole gitu, tampilan kamera depannya jadi berasa keren aja gitu. Biasanya HP 1 jutaan tuh layar masih water drop gitu guys, gini gitu. Terus HP ini punya kelebihan yaitu refresh rate layarnya sudah 90 Hz. HP murah kayak gini refresh rate tidak kalah guys dengan HP yang bahkan 2 atau 3 jutaan tuh. Kalian bisa lihat nih refresh rate-nya 90 Hz. Dan ini memang buat scrolling, kalian juga bisa lihat tuh. Geser-geser layar, scrolling bakal mulus 90 fps. Terus aku ngerasain juga dari segi kualitas layarnya ini bagus. Pertama dari segi kualitas warnanya yang tergolong oke ya. Biasanya HP 1 juta kecil kayak gini tuh agak pucat gimana gitu. Tapi di HP ini warnanya tergolong hidup gitu guys. Terus HP ini layarnya juga keren guys. Dipakai di luar ruangan juga tergolong cukup terang untuk HP 1 juta kecil harganya guys. Dipakai di bawah terik matahari pun kayak kelihatan layarnya. Jadi nggak redup gitu. Ada lagi sebenarnya guys, view angle layarnya tergolong nyaman dilihat dari serong tipis-tipis ya. Kayak nggak ngeredup banget gitu guys kualitasnya, kayak nggak jomplang atau menurun banget kalau dilihat agak serong-serong gini. Terus untuk sensitivitas layarnya juga tergolong bagus. Oke guys, selanjutnya suka yang ketiga di HP ini yang aku rasain adalah dari segi speakernya. Jujur aku tuh biasanya agak sering ngeluh ataupun ngerasa agak kurang di HP 1 juta kecil tuh, speakernya agak terlalu cempreng lah, terus volumenya kurang keras lah, terus kayak speakernya berasa tipis gitu. Tapi di HP ini aku ngerasain speakernya tergolong nyaman buat harian. Ini dari segi volume tergolong lumayan keras. Terus dari segi karakter suaranya juga tergolong rame, lantang gitu. Speakernya berasa keluar aja. Suaranya juga udah tergolong enak didengerin. Ya kalau kalian mau dengerin sampelnya, aku kasih compare dikit dengan Itel S23 nih. HP yang viral yang harganya lebih mahal dikit juga. Kira-kira spekernya kayak gini guys sampelnya.
Oke guys, selanjutnya suka yang keempat di HP ini. Dari tadi aku belum ngomongin yang ini, yaitu dari segi desain dan bodinya. HP 1,2 juta sebenarnya desain mah udah pasrah banget. Tapi jujur aku ngerasain HP ini kok jadi menyenangkan gitu guys. Terutama backdoornya nih, kalian bisa lihat dari segi tampilan apa gradasi warnanya yang kalau dilihat, yang kalau diserong-serongin nabrak cahaya kayak bergradasi warnanya berubah-ubah gitu, agak menyala-menyala gitu. Sama ada finishing yang unik, ada garis-garis kayak gini, minimal tidak polosan gitu guys. Dilihat dari belakang keren, kalau serong-serong kena cahaya keren, dipegang juga bodinya mantep, kayak nggak berasa keletak-keletak atau kopong gitu guys. Dari depan, waduh modelnya udah pansol. Depan, belakang, serong, kanan, kiri, desainnya HP 1,2 juta, ini mantep sih. Oke guys, selanjutnya suka yang kelima di HP ini adalah dari segi kameranya. Tapi ini nggak keseluruhan ya guys ya. Ya, ini memang resolusi 16 megapiksel aja gitu ya. Bukan kayak 50 MP kayak di saudaranya Infinix Hot 30i gitu. Tapi aku ngerasain dari segi kamera HP ini tidak kalah guys. Untuk foto di pencahayaan yang cukup, aku ngerasain hasil fotonya tergolong cukup mengejutkan guys. Karena biasanya HP harga 1 juta kecil tuh fotonya agak kusem, kucel, sama pucet gitu. Di HP ini tidak kayak gitu guys. Warnanya tergolong pekat dan hidup. Terus untuk dynamic range juga tergolong bagus. Untuk fitur HDR-nya juga cukup ngebantu, apalagi di foto-foto backlight gitu, bagian gelapnya lumayan keangkat guys. Terus untuk detail dan fokus ketajaman gambar juga bisa dibilang lumayan lah, nggak burik-burik banget. Terus itu juga terjadi di kamera depannya ya. Untuk selfie di pencahayaan yang cukup tuh warnanya lagi-lagi tergolong oke gitu. Kulitnya juga tergolong ya nggak pucat ataupun nggak terlalu lebay gitu putih. Di sini tergolong agak natural, mode potret juga tergolong cukup rapih. Untuk kamera selfie-nya juga ini punya LED flash guys. Jadi ngebantu banget karena kalau di pencahayaan yang kurang tuh agak kurang oke guys hasilnya, tapi berkat LED flash ini ngebantu banget yang tadinya gambarnya kusem atau kucel atau agak gelap jadi kelihatan lebih enak selfie-nya guys. Perekaman videonya juga tergolong lumayan. Meskipun nggak ada stabilisasi, tapi ya untuk HP murah gini, perekaman videonya dari segi warna, kecerahan, fokus, detail gambar masih lumayan lah guys lah buat rekam-rekam, nggak kayak jelek banget. Ini hal yang menyenangkan untuk HP harganya cuma 1,2 juta guys. Oke guys, selanjutnya suka yang keenam di HP ini adalah dari segi RAM sama internalnya. Ini agak sepele tapi mungkin ya kita kalau beli HP kan pasti yang dilihat pertama untuk Android RAM sama internalnya. Ingat 1,2 juta, ternyata kalau aku cek di brand lain jarang banget yang punya RAM sama internal secukup ini guys. Kayak di Vivo aku cek ada Y02 yang terbaru RAM sama internal 3/32 GB, itu mepet banget. Terus kalau di Samsung A04s 1,2 juta juga RAM sama internal 3/32 GB. Bahkan di Xiaomi Redmi 12C yang sekelasnya HP ini juga RAM sama internal di harga 1,2 juta itu 3/32 GB guys. Jadi HP ini bakal enak banget buat harian untuk budget 1,2 juta. RAM 4 GB bakal ngaruh banget kayak buat multitasking harian tuh nggak lemot-lemot banget. Apalagi chipsetnya MediaTek Helio G37 tergolong cukup guys untuk aplikasi ringan-ringan. Internal 64 GB nya juga bisa dibilang lumayan cukup lega, minimal nggak gampang penuh gitu. Karena kalau 32 GB tuh ngepres banget guys. Masih bisa download aplikasi yang banyak sama nyimpen foto-foto file yang lumayan cukup banyak lah. Oke guys, selanjutnya suka yang ketujuh di HP ini adalah dari segi fitur-fiturnya. Mungkin ini agak sepele ya, kayak fingerprint. Ya, 1,2 juta di brand lain ternyata masih cukup jarang guys yang punya fingerprint. Apalagi fingerprintnya di samping. Ya, ini tergolong kenceng dan responsif. Jarang salah ngebaca. Ini aku ngerasain buat harian bener-bener enak guys. Terus aku juga suka dengan fitur di bagian UI-nya, settingan-settingannya gitu. HP Infinix dari dulu tuh banyak banget fiturnya guys. Yang ini faktanya buat keseharian tuh ngebantu banget. Kayak double tap nih buat ngaktifin, buat matiin gitu. Itu juga enak. Terus ada smart panel, layar belah. Besok aku harus bikin video khusus untuk ngebahas fiturnya guys. Karena ini cukup banyak. Jadi dari segi fitur HP ini tergolong enak dan menyenangkan dan kepake banget buat harian. Keren. Oke guys, tadi aku udah sharing sama kalian ada 7 yang aku sukai di HP ini. Sebenarnya kalau boleh jujur banget, aku tuh agak bingung guys nyari kekurangan HP ini yang benar-benar aku rasain dalam keseharian kalau ngeliat harganya gitu guys.
1,2 juta gitu. Kayak HP ini tuh hampir sempurna kalau menurut aku. Tapi ya oke lah, aku akan sharing sama kalian pada bagian dukanya atau hal yang bisa dinilai kurang di HP ini. Pertama adalah dari segi performa gamingnya. Ya, tadi aku udah sharing sama kalian kalau buat harian, multitasking, ngejalanin aplikasi sosmed ya, internetan, chatting-chatting gitu, udah nyaman guys. Tapi kalau buat main game memang agak kurang. HP ini dari segi chipset pakai MediaTek Helio G37. Oke, untuk main Mobile Legends di sini bener-bener settingan grafisnya jangan di rata kanan atau dimentokin, guys. Aku sering pakainya aja di settingan grafis sedang. Terus buat main lama-lama kayak di atas setengah jam atau 1 jam, mulai ada tuh notifikasi disuruh framenya diturunin, guys. Sampai ada notifikasinya kayak gitu, guys. Tandanya memang kurang kuat buat main ML ini. Itu pun di settingan grafis sedang ya. Soalnya kalau diturunin grafisnya ke settingan rendah itu malah jatuhnya gamenya agak burik gitu guys. Jadi memang buat main Mobile Legends HP ini sebenarnya bisa, cuman buat main yang agak serius, push rank ataupun lama-lama agak kurang nyaman guys. Karena mulai tuh ngerasain frame drop atau nge-lag patah-patah gitu. Terus buat main PUBG di sini settingan grafisnya bener-bener di limit banget, mentok hanya di medium aja guys. Balance medium gitu. Itu pun aku ngerasain agak kurang lancar, kurang smooth gitu. Jadi kalau mau agak lancar gamenya harus diturunin lagi ke rata kiri guys. Itu pun sebenarnya grafisnya kurang bening ya, agak burik gitu karena belum bisa ke grafis HD guys. Tapi ya kayak gitulah yang aku bisa sharing sama kalian. Buat main PUBG agak kurang lancar, jadi buat geser-geser, nembak-nembak kayak agak patah-patah gitulah. Tapi buat ngejalanin game ya masih bisa guys. Cuman buat main yang agak serius, main lama-lama gitu agak kurang nyaman. Ditambah lagi suhu HP-nya juga agak mulai gampang demam kalau main lama-lama guys. Kalau nyari performa game lebih baik di saudaranya aja di Tecno Spark 10C, kalau enggak di Itel S23 sih guys. Jauh lebih enak di situ. Oke guys, selanjutnya duka yang kedua yang aku rasain agak kurang enak di HP ini yaitu dari segi ngecasnya yang bisa dibilang cukup lama. Oke, sebenarnya HP ini sebuah peningkatan banget dibanding Hot 30i yang chargingnya cuma 10 watt. Di HP ini udah 18 watt dan portnya juga sudah Type-C. Sebenarnya udah keren ya, tapi mengingat HP ini baterainya juga gede, 6000 mAh, jadi ngecasnya nggak bentar gitu guys. Aku ngecas dari baterai 10% ke 100%, butuh waktu di 2 jam 51 menit. Itu mulai di 10% ya guys ya. Kalau mulai di 0% udah tembus dari 3 jam. Jadi memang ngecasnya bisa dibilang cukup lama. Oke guys, selanjutnya duka yang ketiga di HP ini adalah dari segi kamera belakang buat foto-foto di pencahayaan yang kurang ataupun malam hari gitu. Karena di HP ini nggak punya mode malam guys. Sayang banget sebenarnya di HP Transsion Holding saudaranya kayak Itel, kayak Tecno itu punya mode malam, tapi di HP ini tidak punya. Intinya buat foto malam hari ini kamera belakangnya nggak kayak kamera depan. Kamera depan selfie-nya itu ada LED flash kan lumayan, tapi di kamera belakang nggak ada super malam, jadi benar-benar harus pasrah banget, cepret, hasilnya sering banget kayak kurang fokus. Jadi harus bener-bener anteng banget, sama noise-nya juga masih banyak banget. Detailnya juga kayak ambiar gitu guys. Fotonya ya bisa dibilang burik gitu guys. Karena tidak ada hadirnya mode malam atau mode super malam. Oke guys, sekarang saatnya closing dan sedikit kesimpulan dari sharing aku kali ini dari segi suka sama dukanya pakai Infinix Hot 30 Play. Tadi pada bagian sukanya bisa dibilang cukup banyak ya, ada 7. Pada bagian baterainya yang awet parah, layarnya yang bagus, refresh rate tinggi, sama modelnya keren, kualitasnya juga bagus, speaker yang tergolong oke suaranya, terus kamera buat foto-foto di siang hari atau pencahayaan yang cukup, kamera depannya juga ada LED flash itu bagus, desain body yang dari belakang, dari samping, dari depan keren, terus HP ini juga punya RAM internal yang cukup lah untuk 1,2 juta 4/64, terus HP ini punya fitur ya kayak fingerprint aja, ini simple tapi ngebantu banget buat harian. Pada bagian dukanya tuh sebenarnya kayak tipis-tipis dan wajar banget untuk HP 1,2 juta guys. Kayak performa main gamenya agak kurang enak, terus buat durasi chargingnya yang masih lama meskipun udah 18 watt karena baterainya gede. Terus untuk foto-foto malam hari ya ini wajar banget karena nggak punya mode malam, dan HP harga segini juga jarang yang buat foto malam hari bagus gitu guys.
Kalau ditanya apakah HP ini worth it atau tidak, jujur HP ini tuh worth it banget, ya, pakai banget ya. Kalau kalian punya budget 1,2 juta mentok, nggak bisa nambah, mungkin ini bisa dibilang pilihan terbaik dari HP yang pernah aku coba, guys. Kecuali buat kalian yang 1,2 juta tapi pengen buat main game, mungkin bakal cocok ke Tecno Spark 10C. Ataupun buat kalian yang budgetnya nggak mentok di 1,2 juta, bisa nambah. Infinix Hot 30i bisa jadi pilihan karena RAM internalnya lebih gede, ataupun iTel S23 yang performa gamingnya jauh lebih mantap. Ya, untuk 1,2 juta, no debat, ini HP bisa dibilang menang banyak banget. Oke, kalian yang mau nambahin tulis aja di kolom komentar, yang mau sharing berbeda atau pengalaman berbeda tulis aja. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya, lagi-lagi Infinix bikin HP entry level yang makin keren dan makin upgrade, harga tetap terjangkau. Mantap.